Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan materi tentang komponen elektronika. Kebetulan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah termasuk dalam komponen semikonduktor. Terutama kita akan bahas tentang dioda, kemudian BJT dan FET. Di mana BJT itu adalah bipolar junction transistor dan FET itu adalah phase effect transistor. Kalau misalkan kita bahas tentang apa perbedaan antara transistor biasa dengan phase effect transistor, kita akan coba nanti rangkum dan bandingkan perbedaannya secara lebih dengan beberapa sampel yang ada. dari landasan teori pertama tentang namanya semikonduktor tidak lepas tentang materi fisika dasar ya, yang membahas tentang bagaimana struktur atom, kemudian struktur kristal dan pengaruh suhu. Dimana semikonduktor itu adalah salah satu komponen elektronika yang terbentuk dari perubahan struktur atom, di mana atom yang ada di semikonduktor itu di mana dua tipe ya, tipe P dan N, di mana proton dan neutron ini adalah bervalensi, kemudian mempunyai muatan positif dan muatan negatif. Semikonduktor berbeda dengan konduktor dan isolator, di mana kalau kita ketahui bahwa konduktor itu sudah pasti bahwa sebagai material atau bahan penghantar, kemudian kalau isolator di mana bahan atau komponen yang sebagai penghambat ya. Sedangkan kalau semikonduktor adalah yang bahan atau komponen yang bisa mempunyai sifat ya, sifat sebagai isolator, tapi juga bisa berubah menjadi konduktor jika dipengaruhi oleh tadi struktur atom dan struktur kristal yang ada. Ini memanfaatkan dari celah energi atau band gap yang lebih kecil dibanding isolator dengan penambahan dopan tertentu, sehingga semikonduktor dapat dimanipulasi untuk menciptakan perangkat elektronik dengan karakteristik spesifik. Dengan kita membuat suatu perubahan yang atau kita menambahkan suatu dopan atau donor pada suatu valensi atau proton yang berada di luar cincin luar, sehingga bisa berubah ada di mana valensinya genap menjadi valensi ganjil atau sebaliknya. Di mana proses doping semikonduktor itu sendiri, jika semikonduktornya tipe N, kita atom donor ini ditambahkan ada silikon murni, sehingga memberikan kelebihan elektron bebas, sehingga muatannya itu menjadi hole pembawa minoritas. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk semikonduktor PN ini digunakan dalam pembuatan katoda pada dioda dan emitor kolektor pada transistor NPN. Kebalikan dengan semikonduktor tipe P, di mana terbentuk pada saat atom atau penerima akseptor seperti boron ditambahkan menciptakan hole dan kekurangan elektron. Pembawa muatan mayoritas adalah hole, sementara elektron menjadi pembawa minoritas. Ya, kalau tadi tipe N itu jadi katoda, emitor dan kolektor, tapi kalau di PNP digunakan membuat anoda dan basis kolektor pada
PNP. Pada saat proses doping ini sangat penting karena mengubah sifat semikonduktor menjadi eksintrik ya, dengan karakteristik elektris yang dapat diprediksi, di mana konsentrasi dan jenis dopan menentukan resistivitas, mobilitas, pembawa muatan, dan karakteristik lainnya yang mempengaruhi kinerja komponen elektronik. Jadi tidak semua donor atau aseptor ini dapat menjadi sebagai penentu dari material semikonduktor, tergantung dari bagaimana nilai-nilai valensi tadi itu dipengaruhi oleh aseptor atau donor itu sendiri, sehingga pemilihan seperti fosfor atau boron ini digabungkan dengan silikon atau germanium, itu salah satu pengaruh atau juga pokok dari material itu sendiri yang mempengaruhi dari tipe semikonduktor. Kita lanjut dengan bagaimana konsep dasar dioda, di mana dioda ini adalah gabungan dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N, di mana tipe P-nya itu biasa dijadikan sebagai anoda dan tipe N-nya dijadikan sebagai katoda. Di mana konsep dasarnya pembentukan daerah depresi akibat difusi pembawa muatan di perbatasan perbatasan antara positif dan negatif. Kemudian ada aliran maju. Jadi kalau misalkan prinsip dari listrik itu arus mengalir dari positif ke negatif, sehingga tidak akan terjadi kebalikannya, sehingga kalau misalkan biasnya maju, kalau kita muatannya sama, berarti arus akan mengalir. Tapi kalau muatannya tidak sama atau untuk kalau probe itu di alat ukur, tapi kalau misalkan di komponen itu sama strukturnya ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif ya. Kutub ya, bisa kalau di magnet itu kutub. Dioda adalah komponen elektronik dua terminal yang mungkin arus mengalir dalam satu arah saja. Komponen ini terbentuk dari sambungan semikonduktor tipe P dan N, menciptakan karakteristik penyarah, di mana perilaku dioda dapat dipahami melalui kurva I dan P yang menunjukkan hubungan nonlinear dari arus tegangan. Ini gambarnya ya. Di sini ada dioda penyiarah, ada dioda Zener, kemudian ada LED emitting dioda, kemudian ada fotodioda dan SCR, kemudian terakhir ada dioda laser. Prinsipnya tadi satu arah, bias maju, bias mundur, hambatan tinggi, arus tidak akan mengalir, kemudian aplikasi sebagai penyala, clamper, proteksi rangkaian. Nah, ini tadi karakteristiknya, di mana I sama dengan equal dari P dibagi dengan KT min 1, di mana IS itu arus saturasi balik, kemudian EQP-nya itu adalah tegangan dioda, kemudian konstanta Boltzmann, kemudian T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Model dioda praktis ya, tegangan cut-in-nya itu di 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Artinya kalau misalkan tegangannya di atas 0,7 ya, dari positif ke negatif akan menjadi aktif ya. Kemudian kalau untuk germanium itu di 0,3, sehingga tadi saya bilang untuk material semikonduktor itu dipengaruhi juga untuk tegangan tembusnya ya, sehingga silikon itu lebih besar, memerlukan daya yang lebih untuk bagaimana dapat menjadikan tegangan itu mengalir dari positif ke negatif. Tetapi untuk germanium hanya membutuhkan 0,3 ya. Kemudian karakteristik I dan P dioda menunjukkan non linear yang khas ya.
Pada bias maju tegangan cut-in arus meningkat secara eksponensial. Sementara pada bias mundur hanya arus saturasi balik yang sangat kecil mengalir hingga mencapai tegangan breakdown. Ya, artinya kalau misalkan kita kalau dalam praktis aplikasinya, kalau kita salah kalau bisa jadi polaritas ya, kalau bahasa lebih dekatnya dari tadi pada muatannya, polaritasnya sama, itu akan mengalir. Tapi kalau polaritasnya kebalik, itu biasanya kalau aplikasinya itu membuat diodanya putus ya, sehingga hambatan yang tadi menghambat resistance sangat tinggi pada bias mundur, itu menyebabkan terjadinya gap yang lebih jauh, sehingga dia memutuskan gap antara positif dan negatif, sehingga menjadi benar-benar tidak akan bisa digunakan nanti untuk arus majunya lagi ya, sehingga dihindarilah bagaimana salah memasang polaritas dioda ini. Jenis dioda khusus tadi ada dioda Zener, ada fotodioda, ada LED, dan kemudian tadi ada laser dioda dan sebagainya. Nah, khususnya dioda Zener ini dirancang untuk beroperasi pada tegangan breakdown, memberikan tegangan referensi yang stabil, digunakan untuk regulator tegangan sirkuit yang proteksi. Dioda Zener khusus digunakan untuk pembatas tegangan ya, sehingga daerah kerjanya itu daerah breakdown. Kalau misalkan kita daerah kerjanya di 5 volt, berarti dia membreakdown di 5 voltnya, sehingga kalau misalkan arus tegangannya berlebih, yang dilewatkan hanya di 5 voltnya saja. Kemudian fotodioda adalah sensitif terhadap cahaya, sehingga kalau ada cahaya dia memberikan muatan positif negatifnya akan mengalir. Tapi kalau tidak ada pengaruh cahaya, dia tetap menjadi prinsip dioda yang jadi kalau misalnya fotodioda ini mempengaruhi dari gap yang ini tadi ya. Kalau misalkan meskipun gapnya silikon tadi di 0,7 dan di 0,3, tetapi kalau dipengaruhi dengan fotodioda, dia ada gapnya itu dilebarkan atau dikecilkan berdasarkan dari cahaya yang ditangkap dari dioda itu sendiri. Kemudian kalau tadi fotodioda itu menangkap cahaya atau sangat sensitif terhadap pengaruh cahaya, tapi kalau LED, bagaimana arus yang diberikan kepada dioda ini menimbulkan atau membangkitkan cahaya di dioda itu sendiri ya. Oke, lanjut. Ini ada aplikasi dioda pada dalam rangkaian ya, sebagai penyearah, sebagai kupling ya, penyearah atau sebagai pemotong, clipper ya. Kemudian bisa juga sebagai kalau misalkan clipper dan pemotong atau penjepit. Perbedaan clipper dan clamper itu adalah pemotong atau penjepit ya. Yang sering digunakan tadi yang sebenarnya ada dua, yang satu digunakan sebagai penyearah, yang satu digunakan sebagai pembatas ya. Yang dioda Zener itu sebagai pembatas ya, di yang lainnya sebagai sensor, sebagai output itu sebagai LED dan sebagainya. Kita lanjut dengan BJT ya, bipolar junction transistor. Struktur dasarnya adalah NPN, struktur dasarnya ada PNP. Perbedaan fisiknya, kolektor biasanya di area lebih besar, doping lebih ringan dibanding dengan emitor, mengakomodasi daerah deplesi yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan menahan tegangan. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, kalau BZT itu adalah transistor konvensional dibanding dengan yang FET ya, FET effect transistor. Kalau misalkan saya sekilas dibahas di permulaan bahwa bipolar junction transistor itu adalah rangkaian yang artinya masih berhubungan antara basis, kolektor, emitor. Tetapi kalau FET atau feed effect transistor tidak ada hubungan antara basis emitor dan kolektor, karena menggunakan feed effect ya.
Ini prinsip kerjanya injeksi pembawa ya. Jadi kalau ada arus mengalir dari basis ke kolektor, basis ke emitor, maka arus akan mengalir dari kolektor ke emitor untuk PNP. Kalau NPN, kalau jika ada arus mengalir dari emitor ke basis, maka akan ada arus mengalir dari emitor ke kolektor, kebalikannya ya. Itu nanti fungsinya transistor sebagai saklar. Tadi di kita bahas tentang bagaimana tegangan tembus antara silikon dan germanium ya, di mana silikon itu mempunyai tegangan ambangnya di 0,7 ya. Kemudian ada konfigurasinya ya, common collector, common emitter ya, kemudian ada common base ya. Ini nanti kaitannya atau penerapannya, aplikasinya penguat kelas A, kelas B, kelas C ya, seperti itu. Mode operasinya ya, ada saturasi, ada aktif, ada cut off ya. Cut off-nya di berapa, saturasinya di berapa, dia standby-nya di berapa, itu adalah mode operasi dari transistor BZT ya. Model persamaannya ada Eber-Mohs, model sinyal kecil, model saklar, transistor sebagai saklar, transistor sebagai penguat dan sebagainya. Itu nanti bagaimana BZT aplikasinya. Ini common emitter itu seperti ini, nanti penggabungannya bagaimana seluruhnya ada di emitor. Ada common collector juga ya. Jadi tegangannya ada di kolektor. Kemudian common base, di mana PBB-nya digabungkan menjadi input sebagai masukan. Ada biasnya ini. Ada biasnya bagaimana tegangan menjadi tegangan titik operasinya, analisisnya, kemudian aplikasi rangkaiannya di 20 MHz, kemudian ada di efisiensi dayanya di 95%, kemudian PCE-nya saturasinya rendah. Nah, tadi saya sekilas bahas tentang bagaimana konfigurasi penguat tentang penguat kelas A, kelas B, kelas AB, kelas C, dan kelas D. Kita lanjut dengan ke fade effect transistor ya. Kalau di sini lihat ada P, ada source, ada N. Kalau sama saja, kalau misalkan PNP berarti ada namanya di sini ada kutu positif, negatif. Tetapi yang ngebedainnya adalah antara gate, source drain sama bodinya itu ada namanya gate oxide. Sehingga ini yang menyebabkan atau membuat perbedaan antara BJT dengan FET itu menawarkan defisiensi daya lebih rendah, kebisingan termal lebih kecil, dan kepadatan integrasi lebih tinggi. Sehingga FET umumnya memiliki respon frekuensi yang lebih terbatas dan lebih sensitif terhadap kerusakan elektrostatis. Ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana jenis FET, ada JVFT, kemudian ada MOSFET, ada depletion mode MOSFET, dan ascendant mode MOSFET. Ini karakteristiknya. Kurva ID PDS menunjukkan hubungan antara arus drain dan tegangan drain pada berbagai nilai tegangan gate terdapat region linear. Ya. Faktor penguatan K atau KP adalah parameter yang menghubungkan arus drain dengan dimensi fisik, mobilitas pembawa muatan dalam channel, resistansi, dan menjadi parameter kritis untuk aplikasi switching daya dengan nilai modern hingga beberapa mili ohm untuk MOSFET daya. Ini aplikasi modern komponen semikonduktor ya. Untuk kendaraan listrik ada perangkat mobile ya yang lebih kecil menggunakan chip, prosesor, dan sebagainya. Kemudian di biomedis yang kita ketahui bahwa teknologi atau perkembangan teknologi di dunia medis ini juga mempengaruhi bagaimana tipe-tipe pengobatan yang akan kita lakukan jika kita terjadi menjadi sakit atau sebagainya. Sehingga kalau dengan bantuan biomedis ini, deteksi maupun pengobatan yang bisa dilakukan itu lebih canggih dan lebih komprehensif.
Nah, keuntungan PET efek transistor sendiri dibandingkan JEFT, impedansi input lebih tinggi, loss lebih rendah, tegangan gate mengontrol aliran drain source, kemudian jenis utamanya JFT dan MOSFET. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf ya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.